Bagian yang pertama, kalau kita mau terus bertahan, tetap setia di tengah tekanan hidup, ayat 10 dia berkata ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Maksudnya apa? Kesetiaan, tetap konsisten, itu harus dimulai dari hal yang kecil. Kenapa? Karena kalau yang kecil saja kita tidak bisa dipercaya, bagaimana mungkin orang mempercayakan yang besar kepada kita? Kita dikasih pegang uang 1 juta, kita tidak bisa dipercaya, bagaimana orang kemudian mau kasih pegang kita 100 juta? Itu nggak mungkin. Belajar dari perkara kecil, ya. Saya Bapak Saudara kalau lihat uang, ya, 50 rupiah, 50 perak itu 100 di koin-koin itu, ya, di jalanan itu saya pasti ambil. Saya selalu simpan. Benar Bapak Saudara. Jujur, kita lihat kalau uang di rumah gimana? Oh, berhamburan di mana-mana, betul nggak? Koin-koin itu berhamburan nggak? Berhamburan itu, kita nggak anggap lagi itu terkadang. Mengapa saya lakukan itu? Waktu di kampus dulu, waktu saya masih kuliah, mentor saya namanya Pak Pendeta Samuel Wasikin, dia mentor yang sangat baik. Dia bilang, dia kalau ada uang, dia akan bilang ada. Ya, walaupun itu 50 rupiah, dia pasti akan bilang ada. Kenapa? Itu bagi dia itu suatu integritas. Kalau kita jujur, ya, saya nggak tahu ya ibu-ibu ini, kalau ada uang di dompet kita 10.000, orang tanya ada uang enggak? Kadang-kala kita bilang enggak ada. Kenapa? Karena itu cuman 10.000, kita enggak anggap mungkin itu uang. Tapi coba ke toko, harga 100.000, uang yang pada kita cuman 99.500. Kira-kira di Alfa mau kasih enggak? Enggak akan bisa. Bapak Saudara, hargai bagian ini. Kadang-kala kita senang melihat sesuatu yang besar, tapi yakinlah sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil, ya, dari yang kecil. Ya, saya lihat anak kami, Fier Farli, ya, kami selalu ajar mereka untuk menabung. Ya, Farli kasih jajan, ya 100, pokoknya 500 koin-koin itu dikumpul. Ya, dan saya melihat ada hasilnya. Ya. Adri juga dulu sama. Ya. Koinnya itu mau 1 kantong gitu loh. Koin mau 1 kantong itu. Banyak kali itu, ratusan ribu jadinya. Jujur Bapak Saudara, kita kalau dikasih koin 50, ya, dengan uang 100.000, kita lebih cenderung tertarik dengan uang 100.000, betul? Kita mengabaikan yang 50 rupiah, 100 rupiah, 500. Tetapi kalau kita tekun kumpul itu, kita bisa melebihi yang 100 tadi. Makanya itulah prinsipnya Bapak Saudara, ya. Kesetiaan itu harus mulai dari hal yang kecil. Kalau kita nggak setia dengan hal kecil, yakinlah Bapak Saudara, kita tidak akan mungkin bisa melakukan, kita tidak akan mungkin bisa setia dengan yang besar. Ya. Itu yakin itu, ya. Itu prinsipnya. Makanya gini Bapak Saudara, orang yang tidak jujur dalam hal yang kecil itu tidak akan tiba-tiba menjadi jujur dalam hal yang besar. Ada istilah di anak muda dulu itu, bohong tipis-tipis. Itu nggak bisa. Namanya bohong tetap bohong. Ya, ya, itu akan terbiasa Bapak Saudara. Orang kalau sudah biasa berbohong di hal kecil, itu yakinlah, lambat laun dia akan terus berbohong sampai perkara yang besar dan dia akan anggap itu biasa. Tapi kalau orang yang tidak biasa bohong, ketika dia melakukan kesalahan kecil, itu akan ada rasa gemetar dalam hidupnya. Akan ketahuan Bapak Saudara, orang yang biasa bohong dan tidak biasa bohong, orang yang jujur dan tidak biasa jujur, itu pasti akan ketahuan banget. Ya. Beberapa waktu ini saya merenungkan di dalam bagian ini juga tentang hal yang besar, hal yang kecil. Kalau kita mau terus setia dengan hal yang kecil,
yakinlah Bapak Saudara, kita akan bisa dipercaya untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Standar Tuhan itu tidak berubah. Tekanan hidup itu berubah-ubah, tapi firman Tuhan itu tetap sama. Tekanan hidup berubah sekali lagi, tetapi kebenaran firman Tuhan itu akan tetap selama-lamanya. Jadi yang menjadi teladan kita dalam kesetiaan apa? Firman Tuhan, Yesus Kristus. Karena firman Tuhan bilang apa? Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dia tetap setia, Allah yang setia. Nah, pada akhirnya mari kita baca bersama. Kesetiaan tidak diuji saat semua mudah, tetapi saat dunia menekan kita untuk berkompromi. Yesus tidak memanggil kita menjadi orang yang sempurna secara dunia, tetapi menjadi orang yang setia di hadapannya. Kita manusia pingin sempurna, kelihatan sempurna, kelihatan baik, semuanya terpenuhi. Itu kita mau. Mau kemana-mana semuanya bisa. Apa yang kita butuhkan semuanya kita mau bisa. Tetapi menghadapi semuanya itu tidak semulus yang kita pikirkan. Terkadang kita harus bergumul untuk kebutuhan hari ini, kapan bisa dapat. Terkadang nanti minggu depan bisa terwujud. Tetap setialah di dalam kebenaran firman Tuhan.